Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan Minggu 6 Maret 2022, yaitu Minggu Info Covid. Dengan topik Minggu, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Maluado ganup nama jo guarni Tuhani. Tertulis dalam Roma 10 ayat 8 sampai 13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul perikop kebenaran karena iman. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang kaya, bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pembahasan topik firman Tuhan, saya memiliki suatu cerita untuk kita semua, bahwa pada suatu sore menjelang maghrib, saat kerbau, ada satu kampung yang memiliki ternak kerbau. Nah, saat sore itu sudah maghrib, kerbau-kerbau ini mau dimasukkan ke dalam kandang. Tetapi ada tiba-tiba seekor kerbau lari dari kawanannya dan mengamuk seperti kerbau yang tidak sadarkan diri. Semua orang lari berbirit-birit karena tidak mau ada korban dari gerubuk kerbau yang mengamuk itu. Saking takutnya semua orang masuk ke dalam rumah sampai lupa bahwa ternyata masih ada anak kecil yang sedang asik bermain di halaman rumahnya. Nah, kerbau itu pun sudah ada di hadapannya. Semua orang berteriak dan takut supaya kerbau itu pergi dan anak itu melarikan diri. Mereka semua cemas dan takut dan berteriak dengan kuat. Tapi si anak tenang. Dia mengingat pesan guru sekolah minggunya bahwa bila kita sedang berada dalam bahaya, kita harus ingat berdoa. Ingat kepada Tuhan. Dengan sigap si anak itu pun berdoa. Doanya adalah met awon bainias roakon. Sasada ho Yesus dongakku totong. Amin. Nah, seketika itu kerbau itu pun pergi menjauh dari sang anak. Kemudian orang-orang yang melihat sangat takjub dan bersyukur sang anak itu bisa selamat dari gerubuk kerbau. Kemudian orang-orang bertanya kepada sang anak, apa yang kau perbuat sehingga kerbau itu pergi dari hadapanmu? Kemudian sang anak bercerita bahwa ia mengingat pesan dari guru sekolah minggunya, bahwa ketika kita dalam bahaya kita harus berdoa dan percaya kepada Tuhan. Dan orang-orang yang mendengar pun heran. Mereka bertanya, seperti apakah doanya? Seperti apakah doamu kepada sang anak ini? Sang anak pun menjawab bahwa doanya adalah met awon. Nah, seketika itu semua orang tertawa. Mereka tertawa bercampur bahagia bahwa ternyata Tuhan juga mendengar dan menyelamatkan seruan orang yang sedang menghadapi permasalahan.
dengan hati yang bersih dan teguh percaya kepada Tuhan akan ditolongnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang mau kita lihat dalam nats ini? Apakah sedang terjadi kehidupan seperti sang anak? Dengan topik minggu kita bahwa orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Sehingga mari kita lihat nats ini, ternyata di kota Roma ini menjadi latar belakang Paulus menuliskan suratnya, ada permasalahan, yaitu mereka berselisih paham tentang siapakah yang akan diselamatkan oleh Allah. Dalam nas ini menyatakan bahwa pengakuan iman atau credo sebagaimana yang kita ucapkan itu menyatakan bahwa pengakuan mulut kita akan esensi penghayatan kita mengikut Tuhan. Dalam latar belakang kitab ini, kaum Yahudi menghayati bahwa yang diselamatkan oleh Allah itulah orang yang menghidupi dan yang melakukan hukum Taurat saja. Sehingga timbul kesombongan rohani bagi mereka karena mereka menganggap diri mereka sebagai umat pilihan Allah, dan umat lain itu di luar komunitas mereka tidak mendapat keselamatan. Pada saat itu juga orang Kristen yang sudah hidup di Roma jauh sebelum kehadiran Paulus sudah merancangkan bahwa Paulus akan hadir ke Roma. Maka pada saat itu Yahudi dan kelompok baru yang mengikut Yesus yang non-Yahudi bertikai, sehingga Kaisar Romawi mengusir mereka keluar dari kota Roma. Tetapi seiringnya waktu akhirnya orang-orang Kristen kembali ke Roma, sehingga Paulus berharap dapat mengunjungi mereka dalam perjalanannya untuk memberitakan Injilnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman itu dekat kepada kita. Firman itu dekat kepadamu. Dia berbicara tentang memandang Kristus. Ini berbicara tentang memandang Kristus, menerima Kristus, dan mengandalkan Kristus. Artinya tidak memberi jarak antara kita dengan Kristus, melainkan Kristus sangat dekat dengan kita. Firman ada di dalam mulut dan di dalam hati, berbicara tentang kesulitan dalam memahami, mempercayai firman atau Yesus itu sendiri. Di sini Paulus sangat menekankan tentang Paskah atau kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi pada ayat ini Paulus mengajarkan tentang kebangkitan Yesus dan hakikat Yesus, yaitu sebagai anak Allah yang menjadi kurban keselamatan bagi manusia yang beriman. Bagaimana kita memaknai keselamatan dalam kebangkitan Kristus? Kebangkitan Kristus merujuk pada keselamatan atau anugerah yang diberikan Allah secara cuma-cuma, dan menegaskan keselamatan itu hanya karena anugerah yang diberikan oleh Allah, bukan karena hukum Taurat atau usaha manusia untuk memperoleh keselamatan. Kemudian untuk memperoleh keselamatan itu, betapa penting adanya pengakuan iman akan kebangkitan Yesus. Maka ini sangat menegaskan tidak ada keselamatan di luar keselamatan yang diberikan Allah di dalam Yesus. Jadi untuk memperoleh keselamatan itu ada ungkapan iman dengan cara yang memaknai kematian Yesus di dalam iman. Jadi jika mengakui Kristus dengan mulut itu tidak memberikan dampak pada keselamatan jika tidak didasari oleh iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang iman dalam teologi Paulus yang diajarkan kepada jemaat di Roma, bahwa iman merupakan syarat dari pembenaran kita. Mari kita lihat ayat 10 ini, bahwa Paulus menyuarakan tentang pengakuan akan Kristus. Jadi pengakuan Kristus dari mulut yaitu berbicara tentang adanya penyangkalan diri dan hidup di dalam kasih Kristus. Mengenai pengakuan, dengan mulutlah orang mengaku, yaitu mengaku kepada Allah dalam doa dan pujian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembenaran melalui iman meletakkan dasar dari hak kita untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi dengan mengakui Yesus, kita membangun di atas dasar itu, dasar iman, dan pada akhirnya bisa memperoleh keseluruhan janji yang harus kita dapatkan.
Jadi di sini kita memiliki ringkasan singkat mengenai syarat-syarat keselamatan. Dan syarat-syarat itu sangat masuk akal. Artinya kita harus mengabdikan, mempersembahkan, dan menyerahkan jiwa dan raga kita kepada Allah. Yaitu memberi jiwa kita dengan mempercayai dalam hati, dan memberikan raga kita dengan mengakui melalui mulut. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Itu disebutkan di ayat 11. Ayat 11 ini berbicara tentang Paulus menggunakan pernyataan Nabi Yesaya bahwa pasal 28, Nabi Yesaya pasal 28 ayat 16, kata Paulus bahwa barang siapa yang percaya kepada dia, maka dia tidak akan dipermalukan. Ayat ini sepertinya menunjukkan bahwa percaya kepada Kristus tidak akan pernah sia-sia. Dalam sejarah kekristenan pada masa itu, banyak pengikut Kristus mati martir, mati karena percaya kepada Kristus. Tetapi pada ayat ini menyuarakan pada masa akhir bahwa iman kepada Kristus dan menjadi pengikut Kristus tidak akan pernah sia-sia. Jadi Paulus mengajak orang Kristen di Roma agar tetap teguh beriman kepada Yesus. Paulus menegaskan tentang kesetaraan tanpa ada perbedaan antara Yahudi dengan non-Yahudi akan keselamatan. Bagian awal perikop di atas menunjukkan maksud Rasul Paulus melalui ayat-ayat ini, yaitu untuk mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Sebab keduanya itu memiliki kedudukan yang setara dalam hal penerimaan oleh Allah. Dalam Yesus Kristus tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Allah tidak menyelamatkan atau menolak orang-orang tertentu hanya karena mereka orang Yahudi ataupun hanya karena mereka orang Yunani. Tapi sebaliknya, ia memperlakukan mereka tanpa pandang bulu, semua sama di mata Allah. Ia menegaskan kepada orang Yahudi yang merasa diselamatkan dan keberpihakan Allah bagi orang-orang yang hidup di dalam Taurat. Ternyata Allah tidak berpihak kepada satu kelompok, satu etnis, melainkan melalui Yesus semua orang setara dan semua orang memperoleh keselamatan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus telah membuktikan dan telah melakukan pengorbanan di kayu salib untuk keselamatan kita. Kristus telah memberikan cinta kasih-Nya lewat kematiannya yang akan kita rayakan di beberapa minggu ke depan, beberapa minggu yang akan datang. Maka mari kita lihat ada beberapa poin yang harus kita pandang dari nats kita ini. Yang pertama, inti pemberitaan Paulus. Yang pertama adalah inti pemberitaan Paulus, yaitu adalah jalan hidup baru mengenai pembenaran karena iman. Bagi orang Yahudi, mengacu kepada perbuatan atau amal jasa dengan mencari kebenaran dengan melakukan hukum Taurat, itu akan dapat menyelamatkan mereka, bukan karena iman. Tapi akhirnya Paulus merekonstruksi, akhirnya Paulus hadir memberi pengetahuan bahwa orang Yahudi pada waktunya akan melarikan diri kepada fatalisme, sifat yang fatal. Fatalisme, determinisme, manusia tidak bertanggung jawab. Karena itu hal apa yang didoakan Paulus kepada Allah agar mereka Yahudi mendapat keselamatan oleh karena iman. Karena kebenaran yang dihidupi Paulus karena iman, bukan karena hukum Taurat. Tidak ada kehidupan pengampunan dosa, keselamatan bagi siapapun karena melakukan hukum Taurat, karena semua telah berdosa. Sehingga tidak ada usaha yang dapat dilakukan manusia untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi karena iman kepada Tuhanlah manusia itu bisa selamat. Yang kedua, konsep pemikiran Yahudi bahwa ketaatan kepada hukum Taurat manusia dapat memperoleh kebenaran di mata atau di hadapan Allah. Namun Paulus menyimpulkan suatu kebenaran atau pembenaran, yaitu sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Dang alani hukum Taurat ibe jolma selamat.
alani kegenapan hukum Taurat ina ma syah porsiaon ima Yesus Kristus. Yesus Kristus mengatakan dalam khotbah di bukit, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tetapi aku datang untuk menggenapinya." Itu dalam Matius 5 ayat 17. Kebenaran-pembenaran karena iman akan mengatakan, "Jangan katakan dalam hatimu siapakah yang akan naik ke surga." Tetapi yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Dalam Kristus segala legalisme orang Yahudi dihentikan yang menekankan sistem, peraturan dan hukum untuk memperoleh keselamatan dan pertumbuhan spiritualitas orang percaya. Tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menuju kebenaran akan iman. Yang ketiga, Paulus memberikan inti kebenaran-pembenaran oleh karena iman melalui firman yang diberitakannya, yaitu firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Sungguh mendalam arti firman kebenaran-pembenaran karena iman yang disampaikan Paulus, bahwa firman itu tidak jauh daripada kita, tetapi dekat dalam dua hal, yaitu di dalam mulut dan di dalam hati kita. Dua hal inilah membuat kita dibenarkan dan diselamatkan, yaitu mulut untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dalam hati percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Dengan hati orang percaya akan dibenarkan. Hati atau kardia adalah pusat kehidupan, perasaan dan pikiran untuk percaya dan dibenarkan. Dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Hanya dengan dua cara itu bagi kita manusia untuk dibenarkan dan diselamatkan. Kebangkitan Yesus menjadi dasar inti pengakuan pemberitaan sebagaimana Paulus katakan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak akan dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Itu tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 14. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan hati percaya dibenarkan, mulut mengaku diselamatkan, tidak akan mengatakan bahwa Yesus itu pernah hidup, tapi percaya bahwa Yesus tetap hidup selama-lamanya. Berbeda ya. Tidak mengatakan bahwa Yesus pernah hidup, tetapi mengatakan bahwa Yesus hidup untuk selamanya. Hati yang percaya kepada Kristus ada dan di dalam Kristus, sehingga akan dibenarkan. Kebenaran-kebenaran dan keselamatan yang ditujukan kepada semua orang ini benar-benar memiliki 4M. Apa itu 4M? Yaitu mengakui, mempercayai, memberitakan, memanggil atau berseru. Nah, kebenaran-pembenaran ini diselamatkan karena iman, membuktikan bahwa diimani, dipercayai, yang diimani. Dipercayainya yaitu Yesus adalah Tuhan. Secara totalitas seluruh hidupnya diserahkan kepada orang yang dipercayai, yaitu Yesus adalah Tuhan. Hidupnya hidup di dalam yang dipercayai, dan yang dipercayai hidup di dalamnya, yaitu Yesus adalah Tuhan. Utuh dan sempurnalah dalam hati percaya, dalam hati orang percaya, dan mulut mengaku diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Itu dalam Roma 9 ayat 33. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah dipermankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas.
atas penganiayaan, penindasan, pekerjaan berat yang diperbuat Mesir terhadap umat. Maka umat berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan mendengar suara mereka dan melihat kesengsaraan kehidupan mereka, penindasan terhadap umat. Lalu Tuhan membawa umat keluar dari Mesir. Itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang-orang yang berseru kepada Tuhanlah akan diselamatkan. Jika kita sedang dalam masa kehidupan yang sulit, berserulah kepada Tuhan. Maka kita akan memperoleh pertolongan. Tuhan mengatakan berserulah dan berlindunglah hanya kepada yang benar. Agar kita juga bisa hidup menjadi orang-orang yang benar.